Halo, selamat datang kembali di Piskus HT Coding Vlog. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai JavaScript. Kali ini dalam topik async dan await. Nah, sebelum dilanjutkan, silahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Nah, kali ini kita belajar mengenai async await. Kita akan belajar dalam sebuah contoh, yaitu dengan menampilkan sebuah autocomplete. Jadi di dalam autocomplete ini ada daftar nama-nama penduduk di suatu desa. Nah, ini kemudian kita bisa mengetikkan nama-nama penduduk, misalnya seperti ini. Nah, ini kemudian dia akan muncul nama di sini. Nah, kemudian misalnya kita ketikkan lagi, maka dia akan muncul nama. Nah, kalau yang kita ketikkan ini tidak ada, nah ini kemudian dia akan kosong. Nah, untuk membuat autocomplete ini kita memerlukan yang pertama adalah file HTML seperti biasanya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan CSS. Nah, bagian yang terpenting adalah bagian input. Nah, di sini kita menggunakan teks. Kemudian di sini menggunakan property on input. Nah, property ini nanti akan menerima ketikan yang kita tulis ya, atau kita masukkan ke dalam input tersebut, kemudian akan dihandle oleh fungsi ACData. Nah, di sini fungsi ACData ini nantinya kemudian akan menampilkan hasil pencarian dari suatu array ya, karena kita menggunakan async await. Arraynya ini kemudian nanti akan ditampilkan ke dalam suatu daftar. Nanti akan tampil di dalam UL ini. Nah, di sini fungsi utamanya adalah ac_data. Ini membutuhkan argumen. Ya, ini argumen ini nanti akan berisi suatu string yang kita ketikkan di dalam input box tadi. Nah, di sini kita ada array. Array ini berisi nama-nama penduduk di suatu desa. Ya. Nah, ini yang kemudian nanti array ini akan kita telusuri ya, menggunakan looping di sini. Loopingnya adalah for of. Nah, kemudian di dalam looping for of ini dia menggunakan regular expression. Kemudian akan mencocokkan setiap karakter yang kita ketikkan itu apakah ada yang sama dengan salah satu dari array ini. Kemudian jika ada yang sama, maka akan ditampilkan dalam bentuk daftar. Kemudian setelah itu dia akan dikembalikan. Nah, fungsi utamanya ACData tadi atau handlernya dalam input itu, dia kemudian akan memeriksa apakah ketikan kita itu panjangnya sudah lebih dari satu karakter atau belum. Jika sudah, maka daftarnya akan ditampilkan. Tapi daftar yang pertama ini kan masih kosong. Nah, ini karena itu kita menggunakan pesan menunggu hasil. Kemudian setelah itu di sini ya kita menggunakan await karena ac_data ini dia akan butuh waktu ya, beberapa saat untuk menelusuri array sebelum mengembalikan nilai, sehingga kita di sini menggunakan await. Sehingga ini fungsi ACData ini itu dia juga merupakan suatu async function karena kita menggunakan await di sini. Nah, kemudian di sini dilakukan looping ya. Looping ini looping dari data ya. Data yang kembali dari ac_data ini karena dia berupa array, kemudian di looping baru ditampilkan ke dalam list ya. Nah, kemudian di dalam list ini ada event handlernya lagi yang akan menerima klik, yaitu ac_put. Nah, ac_put ini akan membaca nilai dari data strip key ya. Ini adalah suatu data set. Nah, data strip key ini akan berisi string yang lengkap dari nama penduduk desa tadi. Yang kemudian dia akan ditampilkan. Nah, di sini jika ternyata await ac_data tidak mengembalikan nilai apapun,
maka dia akan menampilkan pesan tidak ada hasil. Nah, ini nanti di fungsi yang berikutnya ya, AC_put ini tidak menggunakan asing karena dia bukan asing function, dia hanya fungsi biasa. Nah, AC_put ini nanti akan merespon jika dalam daftar itu diklik, maka dia akan mengembalikan nilai yang ada di dalam data strip key tadi ya, ini menggunakan query selector dataset key. Ini kemudian dia akan mengembalikan nilainya tadi ke dalam input. Jika ternyata tidak ada, maka yang dikembalikan adalah bukti. Nah, ini kemudian hasilnya seperti yang kita lihat di sini. Jika kita mengetikkan misalnya seperti ini ya, ini akan muncul 3 nama dengan 4 karakter. Yang pertama sama dengan yang kita ketikkan ya, kemudian diklik di sini dia akan kembali. Nah, seandainya jika ini ternyata tidak ada, nah ini dia tidak ada hasil. Kalau diklik dia akan kosong. Demikian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Sampai jumpa.